bukan. Jadi kita tetap berusaha mendakwakan yang hak, dan kita nggak bisa bergabung dengan perbuatan syirik, orang yang berbuat syirik. Nggak bisa kita bergabung dengan orang yang berbuat bidah, nggak bisa. Nah, karena kita nggak mau bergabung dengan mereka untuk berbuat syirik, melakukan perbuatan bid'ah, mereka katakan ini memecah belah umat. Itu tuduhan dari mereka. Kita sabar terhadap tuduhan-tuduhan yang seperti itu. Sebagaimana Rasulullah, sahabatnya dituduh demikian. Apa yang membedakan Salafiyin dengan Harakiyin dalam masalah jihad? Tadi sudah saya jelaskan. Jadi pemahaman mereka yang salah tentang pengertian jihad. Dan mereka menganggap orang kafir itu semuanya sama, satu tingkatan. Padahal yang disebutkan dalam ayat dan hadis itu berkaitan dengan kafir harbi. Kemudian juga mereka menumpahkan darah siapa saja yang mengganggu gerakan mereka. Mereka juga mengkafirkan, terlalu gampang mengkafirkan. Dan yang lainnya banyak sekali perbedaannya dengan Salafiyin. Di antara yang pokok lagi, mereka bergerak ini tidak berdasarkan ilmu. Ulama yang mereka jadikan panutan, ya ulamanya mereka. Yang ulama ini berpendapat dengan ra'yunya. Dan ini bisa kita lihat dalam fatwa-fatwanya mereka. Umpamanya saya ambil contoh yang dijadikan rujukan oleh mereka, Dr. Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi ketika diwawancari oleh wartawan majalah Ar-Rayah dari Qatar, ditanya apa perjuangan kita melawan orang-orang Yahudi. Perjuangan kita, perbedaan kita dengan Yahudi bukan masalah agama, tapi masalah tanah. Jawabannya bukan masalah agama. Padahal jelas perbedaan kita dengan mereka masalah akidah, masalah agama, masalah pokok asasi. Tapi yang seperti ini nggak dikomentari oleh mereka. Jelas termuat dalam majalah Ar-Raya. Dan Anda bisa baca dalam buku Al-Qaradawi fil Mizan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Dr. Yusuf Qaradawi dalam Timbangan. Di situ Anda bisa baca bagaimana pendapatnya dia. Tapi kalau giliran mereka yang salah nggak dikomentari. Itu kekeliruan, itu kesalahan. Tapi kenapa masih dibuat di buku-bukunya? Jadi masih banyak kesalahan-kesalahan yang fatal yang kemudian dianggap bahwa itu benar oleh mereka. Apakah benar Syekh bin Baz dan Syekh Al-Albani memfatwakan agar rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi? Benar fatwa ini. Beliau, para ulama, ketika memberikan fatwa, mereka berfatwa bukan dengan hawa nafsunya, tapi dengan dalil, dengan Quran, dengan sunnah, dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika para ulama ini memberikan fatwa untuk hijrah, fatwa ini benar karena kondisi orang-orang Palestina kondisi lemah, mustadhafin, dan mereka tidak bisa menegakkan agamanya, tidak bisa belajar, tidak bisa mengamalkan amal dengan benar, tidak bisa bermuamalah dengan benar, ditekan oleh orang Yahudi. Kehidupan mereka, kehidupan yang semuanya serba dihantui dengan berbagai macam ketakutan. Nah, kondisi yang seperti ini nggak bisa mereka melaksanakan jihad, nggak bisa juga mereka belajar agama yang benar. Para ulama mengatakan harus hijrah dari negeri ini ke negeri Islam, hijrah, mempersiapkan kekuatan. Adapun soal tanah, soal Masjid Al-Aqsa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah. Jadi kita lihat sekarang, ya, kita kembali pada zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah lahir. Abdul Muttalib ketika Abraha akan menyerang Ka'bah, Abdul Muttalib masih kafir dia, dan mati dalam keadaan kafir. Abdul Muttalib, kata Abdul Muttalib, kita singkirkan.
Ketika Abraham mengambil kambing-kambingnya itu, kambingnya Abdul Muthalib, kembalikan kambing saya. Kata Abraham, kok kamu minta kambing? Yang saya akan serang Ka'bah. Ya, kalau kambing itu milik saya, tapi kalau Ka'bah milik Allah. Maka menyingkir mereka semuanya. Ketika Abraham sudah mendekat, ditolong oleh Allah SWT, dikirimkan tayran ababil. Hancur mereka semuanya. Nah sekarang orang-orang Palestina hijrah, tinggalkan Masjidil Aqsa, Allah yang akan bela, mempersiapkan kekuatan. Sekarang ini terus dibunuh kaum muslimin, dan para ulama yang mengatakan harus tetap bertahan, mereka tidak ikut berjuang di situ. Yang mengatakan harus bertahan, mereka nggak ikut berjuang, tidak merasakan bagaimana susahnya orang-orang Palestina, sedihnya mereka, sulitnya mereka di Palestina itu luar biasa. Hatta muamalah mereka juga terjepit habis, muamalahnya mereka, sampai mereka jual juga apa saja, sampai salib pun mereka jual, dan masih banyak lagi yang lain. Ketika saya tanya, kenapa salib ini dijual oleh kamu? Kenapa salib ini dijual? Ini nggak boleh. Ibadah-ibadah orang-orang Yahudi, patung-patung nggak boleh dijual. Kata mereka apa jawabnya? Saya melakukan ini karena inilah yang saya diperintahkan oleh orang penguasa Yahudi memerintahkan. Saya nggak punya kemampuan. Ini orang Islam, saya tanya langsung pada mereka di Palestina, nggak bisa. Ini yang saya harus lakukan seperti ini. Masjidil Aqsa juga sepi dari kaum muslimin. Perempuan-perempuan yang berpakaian telanjang banyak sekali, dan banyak lagi kesyirikan, bid'ah dan yang lain yang mereka lakukan. Caranya gimana? Mereka harus hijrah dulu. Jadi fatwanya para ulama ini benar, hijrah dulu sebagaimana Rasulullah. Sekarang kita lihat Palestina dengan Mekah. Rasulullah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kata Rasulullah kepada Mekah, wahai Mekah, engkau adalah kota yang paling aku cintai. Kalau seandainya kaumku tidak mengusir aku tidak akan pindah dari kota ini. Tapi Rasulullah hijrah karena Allah memerintahkan untuk hijrah. Begitu juga tentang Palestina, kota suci. Artinya masjid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masjidnya yang disunahkan untuk kita sholat di sana, termasuk masjid yang mulia, tapi bukan termasuk haram, bukan termasuk, saya tadi keliru, bukan kota suci. Yang dikatakan kota suci dua, artinya yang dikatakan haram Mekah dan Madinah. Adapun Palestina tidak termasuk haram. Makanya tinggalkan hijrah, kemudian memberikan kekuatan bersama kaum muslimin, baru kembali lagi. Tapi kalau terus kondisi yang ada sekarang ini, melempar dengan batu, dengan bom, yang dibunuh kaum muslimin lebih dari itu. 1 atau 10 orang Yahudi yang terbunuh, mereka membunuh 50 kaum muslimin. Dan terus seperti itu. Jika wanita belum bisa melaksanakan haji atau umrah, apakah ada jihad yang lain sebagai penggantinya? Ya, dia kewajibannya untuk mengurus suaminya, mengurus anaknya, mengurus rumah tangganya. Ini juga termasuk dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mendirikan negara Islam termasuk dalam jihad? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontoh Nabi tidak menyuruh kita untuk mendirikan negara. Adapun Nabi ketika sampai di Madinah, masyarakat sudah menyambut, dan beliau yang dijadikan sebagai ulil amri, sebagai pimpinan di Madinah itu, karena masyarakat sudah menerima Islam. Nah sekarang negara kita ini meskipun belum semuanya melaksanakan hukum Islam, tapi syiar-syiar Islam ini dikumandangkan, dan kita bebas dalam berdakwah, bebas melaksanakan syariat Islam ini, bebas. Adzan juga tidak dilarang. Para ulama ketika ditanya masalah ini termasuk negeri Islam. Lantas negeri apa lagi yang harus kita buat? Tinggal kita berusaha untuk merubah, melaksanakan hukum untuk diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin. Dan ini perlu waktu, proses. Untuk bisa terlaksana adanya menegakkan syariat Islam dan juga jihad, ini perlu proses. Kita jihad dulu seperti yang